Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jarto. Gitu dong, rame biar semangat. Balik lagi bareng aku, Rico. Thanks buat teman-teman yang masih setia sama Jartalks. Jangan lupa ya, selain kalian nonton, like, terus komen juga yang banyak, di-share juga ya. Dan loncengnya jangan lupa dibunyiin biar kalau kita ada episode baru tayang, kalian dapat notifikasinya. Oke, nah Jarto kali ini masih bareng talent-talent dari JAR Management. Nah salah satunya ini, wah ini beda nih daripada talent-talent sebelum-sebelumnya karena dia suka anime. Nah, kita seru deh kayaknya ngomong-ngomong tentang anime. Ya, kita langsung panggil Tangguh. Halo, Hai Tangguh, apa kabar? Ya, baik. Wah, anime nggak? Ini mukanya. Udah kayak Naruto. Oh, udah Naruto ya, benar-benar. Tangguh, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Baik. Aktivitasnya apa sih Tangguh? Kalau sekarang sih lagi sibuk kuliah. Kuliah. Oh, masih kuliah? Iya, kuliah di UI. ya. UI, ya. Semester baru maba, baru awal-awal ini. Masih muda banget nih. Under 20 masih ya? 19. Talent-talent JAR muda-muda semua ya. Oke, jadi kamu ambil fakultas apa? Prodi arkeologi. Prodi arkeologi. Iya, arkeologi. Jadi arkeolog besok. Iya, jadi kayak Jurassic Park gitu. Ini menarik ya, ambil arkeolog. Kenapa kamu tertarik? Kita boleh bahas ini dulu ya, guys ya, bahas tentang kuliah dia. Kenapa tertarik arkeolog? Jadi kayak sebelumnya tuh suka baca kalau kartun atau komik tuh Tintin. Tintin itu kan kayak banyak banget. Sebenarnya kan arkeolog tuh nggak mesti soal tulang atau itu kan ada museum peninggalan-peninggalan. Nah pas itu tuh emang Tintin tuh kayak lagi ada peninggalan yang Tintin 3D itu tuh lagi bahas soal kapal gitu, peninggalan kapal gitu. Nah semenjak itu jadi kayak tertarik soal perarkeologian. Oh, sejarah gitu ya. Sejarah yang dulu banget ya, purbakala gitu ya. Purbakala. Oh, jadi tertarik karena itu. Iya, awalnya gara-gara Tintin. Nah, tetap ya anime ya. Kartun-kartun gitu. Kenapa kamu suka kartun sih, anime gitu? Sebenarnya tuh awalnya tuh nggak begitu suka. Bahkan aku tuh kayak ngelihat tuh kayak apa sih kok kepada suka gitu. Tapi semenjak COVID tahun 2020 justru baru ya, bukan dari kecil ya. Bukan. Kalau mungkin kalau Naruto Naruto emang dari kecil, tapi kalau misalnya kayak kartun-kartun yang lainnya itu tuh baru ngikutin, lebih spesifiknya kayak ke Jepangannya itu baru ketika COVID karena pas itu gabut, gak ada aktivitas terus jadinya coba nonton, ternyata ketagihan. Bahkan sempet itu tuh dalam 1 minggu itu tuh bener-bener full nonton anime doang. Wow. Jadi kamu tertarik? Iya, tertarik. Jadi kamu wibu gini istilahnya? Iya, wibu tuh mungkin lebih ke Jepangan. Jepangan ya, oke, benar-benar. Oke, lo toko favoritnya jadi apa? Tintin itu? Atau Naruto? Naruto tetap. Tetap Naruto. Ya. Walaupun udah banyak kartun yang anime yang aku tonton, tetap Naruto di hati. Naruto di hati, oke. Nah, tapi kamu sebagai anak wibu punya ini nggak sih komunitas tuh sering kumpul-kumpul gitu nggak sih sama wibu? Kalau kumpul-kumpul itu mungkin lebih kayak ke kalau misalnya ada event. Oh, ada event. Cosplay biasanya. Jadi kayak. Lu jadi apa? Tetap Naruto. Kalau punyanya sih sebenarnya pas itu tuh Attack on Titan, AOT. Itu jadi kayak emang pas tahun 2020-21 tuh emang kayak lagi booming banget ya. Terus tiba-tiba beli kostumnya baru suka kayak ikut-ikut event-event gitu, terus ya foto-foto, ngobrol-ngobrol gitu. Apalagi di Jakarta banyak ya event-event gitu ya. Kamu aslinya dari Jogja ini ya guys, Tangguh ya dari Jogja. Terus aktivitasnya ngapain aja sih kumpul-kumpul tuh biasanya? Perang-perangan atau gimana? Mungkin ya bisa jadi kayak perang-perangan memang ada yang bawa kayak gitu. Pedang gitu, ada pedang-pedangan gitu. Ya sebenarnya basicnya sih lebih kayak ke kumpul foto-foto aja sih, pakai kostum-kostum yang lucu aja. Terus ada kayak pada foto, ada orang yang tertarik foto terus nanti dikasih saweran gitu. Benar-benar.
Ya banyak sih, terus nanti ada kayak jual merchandise, terus ada fashion show juga, Oh, nice. banyak Tapi aktivitas. outdoor, selalu outdoor atau biasanya sering outdoor ya kelihatannya? Lebih sering karena itu bakalan rame banget dan kalau misalnya indoor itu bakalan sumpek sih. Ah, Jadi yes. lebih kebanyakan outdoor. Sering ya kumpul-kumpul? Sebelum mulai kuliah sih sering. Jadi kayak sebelum ada kesibukan ini kayak sekalian nongkrong gitu biasanya di mall-mall itu Hmm. acaranya. Oke, Tangguh, kita boleh kulik-kulik tentang Wibu ya. Mm, mm, Soalnya mm, mm. diriku sendiri kurang terlalu ngeh Oh, oke, dengan oke. anime gitu. Lalu Wibu itu apa sih bedanya sama anime lover? Nah, kalau anime lover itu emang spesifik ke suka nonton kartun Jepang. Suka nonton aja. Iya, Tapi nonton kartunya aja. pun kartun Jepang ya? Iya, kartun Jepang kayak Oh. kalau misalnya kayak Cina, terus Korea itu tuh punya namanya sendiri. Tapi kalau Hmm. misalnya anime lovers itu tuh lebih ke nonton kartun misalnya kayak Naruto, One Oh. Piece gitu. Kirain anime itu ya animasi aja, film animasi. Ternyata Iya, khusus untuk Jepang. Jepang, Oh gitu Jepang. guys. Tapi Oke, oke. kalau wibu itu tuh bener-bener ngikutin Karakternya. iya karakter dan tradisi Jepang. Jadi kejepangan, makanya Apa kan tadi aku kejepangan? bilangnya kayak jepangan kan. Jadi memang bener-bener all of Jepang, about Jepang itu tuh dia ikutin. About Wibu, nah ini benar atau enggak, mungkin Hmm, kamu bisa ini ya, bisa disclaim atau bisa kasih sanggahan kalau enggak benar. Oke. Oke, ini yang aku dengar, yang aku sering baca-baca, nah tentang Wibu. Nah, ngomong masa Jepang tadi, katanya Wibu itu ngakunya orang Jepang, bener gak sih? Wibu itu apa ya? Bisa dibilang orang-orang yang fantasinya tuh tinggi banget. Jadi Hmm. kayak dia bisa ngaku sama jadi orang Jepang. Bahkan yang paling mungkin sedikit aneh itu dia bisa pacaran dengan karakter Jepang. Wow, ada yang seperti itu. Ada dia. Pacarnya apa? Nah, jadi kayak udah cuma ada gambaran. Biasanya tuh lebih ke divisualisasikan ke bantal. Nah, itu terus jadi kayak dia bawa kemana-mana dan bahkan ada juga kalau Oh. nggak salah aku pernah baca tuh menikah bahkan sama bantal itu. It's serious thing atau cuma bercandaan atau cuma karakter gitu? Kadang-kadang ada yang beneran, Beneran in beneran. real life atau Iya, karena kan bukan ibu kan biasanya pakai eh, karakter. eh, Nah, eh. ketika dia lepas karakternya tetap. Tetap jadi kayak gimana Jadi ya? merit ininya udah realisasinya merit gitu. Iya, iya, jadi kayak dulu kan aku juga sempat mendalami kenapa kok ibu tuh pada kayak gitu. Ternyata pas aku dalamin dan aku rasain tuh kayak emang ada feel sendiri untuk kedekatan antara kita dengan karakter itu. Jadi Hmm, mungkin kalau yang udah sampai tahapnya sampai menikah dan lain-lain itu tuh udah terlalu dalam lah terlalu itunya. dalam. Iya. Nah, kamu sendiri Tangguh seberapa dalam di ibu? Oh, kalau untuk itu emang sebatas suka aja. Sebatas suka. Tapi kalau untuk misalnya sampai kayak pasangan itu untungnya masih normal, masih Masih pasangan manusia, manusia. masih ada wujudnya lah. Oke, oke, oke. Jadi bisa ada ini ya, Heeh, interaksi. masih ada interaksinya. Oke, oke. Nah, buat ibu lagi, ini ada 6 yang gue kumpulin ya. Oke. Coba. Yang kedua, eh, agak-agak nyerempet tadi. Katanya sih wibu itu maniak suatu hal atau otaku istilahnya ya. Iya, Nah, otaku. itu gimana sih? Apa sih? Kalau ya itu sih sebenarnya wibu tuh kayak orang yang benar-benar gila akan kejejepangan. Hmm. Ya, jadi kayak bahkan Jadi maniaknya itu tentang Jepang aja. iya Tentang about tentang Jepang. all Nggak about mesti Jepang. tentang anime. Iya, nggak mesti. Anime ya, sorry. Tentang Jepangnya juga. Jepangnya juga. Jadi Oh. kayak kalau di situ tuh ada kayak tradisi-tradisi Jepang yang itu tuh bahkan jarang muncul di anime itu tuh kayak diikutin juga. Jadi kayak lebih ke apa ya misal sebutannya tuh mungkin ke tradisi lokal. Tradisi lokal Jepang itu tuh bahkan diikutin. Oh, di sini, di Indonesia Iya di ngikutin mereka. Indonesia, Oh, benar. ada ya tradisi-tradisi yang Ada dirayain orang-orang wibu ya? mungkin lebih kayak ke kembang api terus sambil pakai baju kimono gitu. Baru Itu kan tahu, guys. Jepang banget itu. Oh, oke, oke. Tapi berarti
mereka kalau keluar negeri pasti tujuan pertamanya ke Jepang Pasti, dong ya. pasti. Tangguh pernah Impian. udah pernah ke Jepang nggak sebelumnya? Sebelumnya belum, tapi emang salah satu goals negara yang ingin aku tujuin itu kalau misalnya paling deket lah, yang paling deket dari Indonesia tuh ya paling Jepang. Jepang. Ya, karena kalau misalnya Eropa kan jauh, jadi mungkin untuk goals pertama ya Jepang. Jepang ya, oke itu jadi tujuan anak wibu seperti itu. Iya. Oke, yang ketiga, wibu itu katanya ras terkuat. Bener. Bener gak sih? Bener banget. Army kalah dong. Wah, bisa dibilang kalah. kalah. Karena Oke. tetap aja Army itu kan ada wujudnya ya. Benar. Ya Manusia gitu ya, yang mereka manusia. idolakan. K-popers kan, ya. Tapi kalau misalnya anime itu tuh bener-bener ya seluas dan seliar itu fantasinya, bahkan bisa menyatakan, membuat nyata karakter yang tidak nyata. Oh. Mereka bisa menganggap kayak misal nih kayak kita duduk nih di tengah-tengah ada karakternya, bisa mereka membayangkan itu seolah-olah ada. Sorry, itu seperti ada gangguan secara psikologi mental itu atau memang karena sejauh itu? Mungkin lebih ke tingkat kreativitas yang terlalu tinggi. Kreativitasnya ya, jadi bukan gila ya, itu Ya, bukan gila bukan. tapi kreatif. Iya, Memang saking 11-12, 11-12, kita nggak ngerti ya. bener. Oke, Tapi oke, ya oke. mungkin lebih ke terlalu kreatif, terlalu berimajinatif. Imajinasinya tinggi Ya, banget, tinggi parah banget. banget gitu ya. Oke. Yang keempat, in real life anak wibu itu introvert. Bener nggak sih? So far iya, karena balik lagi kan awalnya aku suka anime itu juga karena pas masa-masa lockdown itu kan mau nggak mau kita emang harus mengintrovertkan diri. Nah jadi ya pada akhirnya juga sedikit ke bawah, yang awalnya aku tuh bisa dibilang lebih condong ke ekstrovert, tiba-tiba benar-benar jadi introvert. Gitu. Jadi kayak ya emang pada dasarnya kenapa orang-orang wibu itu kan juga nonton anime itu tuh gak cuma 1-2 episode, bisa berepisode-episode. Jadi mau nggak mau secara kehidupan nyatanya pun terbawa, dan pada secara alami itu jadi introvert biasanya. Oke, nah kelima ini ada yang bilang anak wibu itu ini kayaknya bener deh jawabannya tadi deh ya, kayak wibu itu halu. Ada yang bilang gitu. Ya. Nah, karena memang terjawab ya tadi Ya. karena imajinasinya tinggi. Ya, kreativitas. 11-12 ya. Ya benar. Antara halu, gila Bener. atau imajinasinya Bener. tinggi. Oke. Tapi nggak kalian dicap seperti itu sakit hati nggak atau gimana? Kalau untuk mungkin pas awal-awal dulu itu tuh pas belum terlalu naik lah, wibu-wibu itu tuh masih ya sedikit baperan lah, kayak kok wibu, kok halus sih bang. Tapi kalau semakin kesini mungkin kita juga semakin terbiasa dan udah jadi rahasia umum juga bahwasanya emang wibu tuh seperti itu, jadinya udah biasa sih sebenarnya. Udah biasa gitu ini. Oke. Yang terakhir yang keenam. Sorry to say ya. Ya, Tapi oke. ini dari masyarakat gue kumpulin aja. Anak wibu katanya bau ketek. Karena kebanyakan itu nonton dan kadang-kadang lupa mandi. Ya, jadi Mandi lupa. bisa dibilang tuh bener-bener kita tuh memfokuskan ke nonton anime itu, bahkan bisa lupa makan, dan bahkan ya kenapa kok bisa dibilang bau ketek ya karena lupa mandi. Ya, lupa mandi. Gitu. Jadi memang benar tapi So rata-rata far kebanyakan iya. kebanyakan ya. Iya. Oke, tapi Tangguh nggak bawa. Karena pakai dia dorek. Masuk. Oke, so far si Tangguh nggak bau ya, aman. Jadi dia mungkin yang dikatakan masih normal Masih gitu normal. ya. Tapi bukan abnormal ya mereka ya, bukan ya. Bukan, mungkin Karena lebih ya itu ya imajinasinya lebih imajinasinya. liar gitu. Mereka nggak mau disebut gila Ya. halu, imajinasinya yang Imajinasinya luar terlalu biasa. tinggi. Ya, oke. Tapi kamu ke arah ke sana nggak? Semoga enggak. Semoga enggak ya. Sebentar, Ral. Oke, itu jadi 6 tentang wibu. Jadi ada yang benar, ada yang enggak Ya. gitu ya. Oke. Tapi kalau Tangguh sendiri in real life sahabat-sahabat orang terdekat itu apakah anak-anak wibu juga atau ada yang juga ya orang-orang normal juga? Sebenarnya kayak
Campur sih Kak, Campur. kayak karena apa ya, kayak sebenarnya nggak semuanya suka wibu, tapi ada juga ada yang misalnya suka lebih ke dunia musik, terus ada yang lebih suka ke dunia Hollywood, terus ada kebetulan juga aku juga suka olahraga sepak bola, suka banget. Ada juga teman yang suka ke arah situ. Ya, Jadi so kamu far normal-normal aja ya normal aja. bersosialisasi dengan banyak orang gitu. Itu cuma salah satu bagian dari hobi aja sebenarnya. Oke, nah dari Wibu ini si Tanggo ini punya TikTok yang gede gitu ya. Ya, Jadi alhamdulillah. followersnya terus bertambah. Sekarang 106, 162, 63. Oke. Karena kamu selalu konsisten bahas Wibu. Iya. Gitu. Apa sih yang kamu bahas biasanya? Sebenarnya tuh bahasnya tuh kayak kita main filter nih. Jadi kan muncul karakter misalnya Naruto, Sasuke gitu. Nanti kita battlein antara aku dengan netizen gitu. Basicnya sih seperti itu. Tapi akhir-akhir ini juga bahas dunia olahraga juga, soal boxing. Boxing. Ya, tinju. Ya, tapi lebih kalau sekarang sih rata-rata kontenku lebih ke yaitu battle itu. Battle gitu ya. Ya. Dan itu banyak wibu-wibu yang follow Ya, dirimu. Oke. benar-benar. Oke, terus kedepannya mau apa ini? Kamu gue mau punya cita-cita apa kedepannya? Kalau misalnya punya cita-cita, itu sebenarnya kayak balik lagi kayak aku kan mau mengarahkan ke boxing juga. Jadi kan ibaratnya tuh wibu itu tuh kebanyakan kayak ya itu introvert, terus kadang-kadang tuh banyak yang jarang olahraga, terus bisa dibilang tuh secara fisik tuh kekuatan fisiknya tuh kurang gitu. Nah, aku tuh pengen sedikit nunjukin juga ke orang-orang kayak ada loh, maksudnya kayak wibu itu tuh juga bisa kuat juga gitu. Misalnya suka boxing gitu, tinju gitu. Emang lu hobi boxing ya? Iya, hobi. Oke. Jadi kayak pengen aku satuin aja. Oke, jadi punya hobi Iya, tersendiri gitu. hobi. Jadi wibu itu bukan hobi sebenarnya ya? Iya, bukan hobi, lebih ke kesukaan, tapi nanti hobinya entah ada yang nonton anime atau cosplay Kayak gitu. another life, another apa sih? Apa ya istilahnya itu secara psikologi kayak jiwanya jiwa bukan ya kan? Jiwanya jiwa-jiwa seperti itu kan. Iya, jadi kayak udah bener-bener ya sejenis lah. Iya gitu ya, dan punya hobi yang positif Iya, gitu ya. positif. Wah, tapi so far udah ada yang ke influence teman-teman wibu kamu? Udah sih, kayak beberapa tuh kayak juga aku tuh udah kayak kan ya itu aku pengen di dunia boxing juga, itu juga udah kayak beberapa udah disuruh nantangin influencer lainnya juga gitu. Oh, ya. kayak di itu ya, kayak di ring gitu Iya, ya? di ring gitu. Oke. Udah ke belum? Belum ada yang. Tungguin ya guys, siapa yang berani lawan Tangguh? Ayo. Bisa tuh. Ayo, siapa yang di sini? Apaan? Jago juga ini di boxing ternyata. Oke. Nah, selain itu aktivitasnya apa kamu selain wibu, kuliah, ada nggak? Boxing. Boxing serius banget ya? Sebenarnya kalau boxing tuh baru awal. Kalau dulu tuh pas di Jogja tuh basicnya MMA. MMA. Jadi kayak lebih suka ngikutin UFC dulu. Nice. Zaman dulu sih seperti itu. Tapi sekarang emang pengen lebih mengarah ke boxing karena emang tren di sosial media juga lebih tertarik ke dunia boxing. Oke. Terus ada aktivitas lain nggak selain itu? Ngonten ya? Ngonten ya kayak Konten. gitu sih. Karena udah ada endorse kalau kita lihat Tangguh. Wah, udah ada Alhamdulillah. pemasukan. Semoga makin besar ya platformnya Amin, dan amin. punya sama aja juga terus berkembang. Amin. Doain. Oke. Ya, mungkin ada yang mau disampaikan lagi nggak Tangguh buat teman-teman wibu kah atau mereka yang di luar sana, terutama yang punya stigma negatif. Dan gue baru tahu juga ternyata wibu itu lebih kuat dari K-pop. K-popers ya kan, dari ARMY. Jadi kalau ada istilahnya gue baca-baca, kalau wibu udah keluar, mati udah. Benar. Karena kayak wibu tuh, aku sering lihat tuh kayak perdebatan lah antara K-pop dengan wibu gitu. Itu pasti rata-rata yang pada akhirnya menang itu tuh yang kayak bakalan mengakhiri topik itu tuh ya wibu, karena entah kenapa loh wibu lagi nih yang menang nih. Emang mungkin diantara karena mungkin
batu juga sih karena kan fantasinya pada itu jadi kayak nggak mau kalah juga. Gitu. Oke. Mungkin ada yang sampaikan nggak? Apapun itu silakan. Mungkin ya buat para wibu ya bergaul lah. Bergaul. Ya karena Jangan gimana hidup di fantasinya sendiri gitu karena itu jangan terlalu berlebihan. Karena kelama-lamaan memang bahaya gitu ya. Kan sesuatu yang berlebihan kan bakalan bahaya. Masuk. Oke, nice. Jadi ini masih dikatakan normal gitu ya. Tapi it's okay nggak teman-teman yang sampai fantasinya itu atau janganlah? Ya mungkin lebih kayak aku rangkul aja sih Kak. Jadi kayak aku ajak nongkrong gitu biar lebih nongkrongnya pakai baju biasa normal atau pakai biasa ya? biasa. Kalau misalnya pakai kostum ya aku juga nggak mau. Tapi lebih ya biasa lah. Ya mungkin lebih ke baju santai terus nongkrong ketemu teman-temanku yang lain juga biar nambah insight gitu insight ya. baru gitu. Jadi ternyata di luar sana ada loh hal-hal yang nggak cuma melulu itu anim doang. Oke, nice. Nah ini baru ketemu wibu yang benar nih. Iya. Sorry bukan yang lain nggak benar ya, tapi ini masih normal. Oke, nice dad. Terima kasih Tangguh udah mau main-main di Jar Talk, sudah berbagi-bagi kisahnya tentang wibu dan hobi kamu. Sekali lagi kita doain kamu sukses, fotonya makin menarik, kuliahnya lancar ya sampai lulus ya. Terus boxingnya juga makin jago. Wah, itu tuh siapa tuh? Ntar kita diundang kalau ada pertandingan. Oke. Ntar jangan liput, oke? Aman. Oke guys, terakhir dong, ini buat teman-teman, terutama followers Tangguh, kasih tahu untuk follow, like. Oke. Buat kalian nih, jangan lupa kalian subscribe, follow, terus jangan lupa kalian like, sama komen kalian yang banyak ya. Komen, terus kalian share ke komunitas wibu kalian nih. Tuh bisa tuh. Oke, thank you ya Tangguh sekali lagi. Baik, kita harus akhiri episode Jartos kali ini bersama Tangguh. Next kita akan ada siapa lagi ya? Pokoknya tungguin loncengnya dihidupin biar kalian tahu ada siapa nih. Yaudah, terima kasih Tangguh. Terima kasih kalian semuanya. Bye-bye. Ya, dadah.